Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Sniper Kreatif. Kali ini saya membahas otomotif dulu, teman. Mengenai dengan mobil dari Cherokee. Saya mau membahas kelebihan dan kekurangan dari fitur Cherokee, mulai dari fiturnya, spare partnya dan lain-lain, teman ya. Bagi saya teman. Karena saya merasakan saya sudah memiliki Cherokee hampir 5 tahunan, dan alhamdulillah sekarang masih bagus. Itu tandanya Cherokee juga mobil yang sangat bagus, teman ya. Mobil yang imut, cc yang saya punya cc 800 cc ya, keluarannya 2016 kalau nggak salah. Dan untuk kelebihannya bagi saya, teman ya, Cherokee itu mobil injeksi yang sudah sangat modern ya bagi saya teknologinya, karena setiap ada yang error itu Cherokee sudah mendeteksi sepenuhnya, mulai dari sensor-sensor apapun yang mati sudah bisa diketahui seperti layaknya mobil lain. Dan itu sangat terbantu banget sama teknologinya itu, karena sudah sangat bagus ya kalau di scan, karena kebetulan mobil saya bisa di scan. Jadi aman ya kalau misalnya terjadi sesuatu error, bisa saya scan dan mengetahuinya. Yang pertama itu kecanggihannya sih sudah bagus sekali, seperti mobil yang lain, injeksi yang lain. Sangat bagus, tidak rewel. Kemudian dari segi kecilnya ya sangat bagus juga, karena sekarang rata-rata di kota saya itu orang paling suka itu pakai mobil-mobil kecil. Cherokee itu tidak ketinggalan dari kecilnya. Kemudian di ceper juga lebih bagus kelihatannya, temannya, dan lebih mantap. cc nya juga walaupun 800 cc cukup ya untuk berkendara di kota ataupun jarak jauh, masih sanggup ya teman ya. Kemudian Cherokee itu segi apa ya, segi model dari kursi belakang, kursi depan, pintu belakang atau pintu depan itu sangat bagus sekali kalau bagi saya. Karena apa? Yang paling aku suka itu di kursi bagian belakang, temannya, karena bisa dilipat. Itu kalau seperti ini itu bisa dilipat jadi apa ya, jadi rata ya dengan bodi belakangnya, dengan bagasi belakangnya. Jadi kalau kita mau tidur, bisa temannya bawakan sedikit alas, kasur-kasur, ataupun tanpa alas juga bisa ya. Dan sebelumnya mohon maaf, videonya saya potong-potong sedikit karena ada pembeli ya. Saya ini lagi di kios, teman, lagi jualan. BT ya, jadi saya bikin video aja begini, siapa tahu ada manfaatnya sama teman. Dan yang mau apa namanya, berbagi pengalaman mengenai Cherokee bisa kontak aja, bisa melihat profil channel saya, nomor saya ada di situ, nomor WA. Dan apalagi ya kelebihannya bagi saya, kelebihannya sih banyak ya kalau bagi saya, teman. Atapnya itu atapnya itu juga kokoh sekali, teman ya, karena mobil Cherokee itu kadang saya pakai beli bahan-bahan bangunan ya, seperti pipa paralon, triplex, itu saya simpan semua di atapnya. Itu ndak ada pengaruh ya, bilang mau apa,
kokoh lah dibanding mobil-mobil yang terbaru kayak sekarang ya. Itu agak lembek itu atapnya. Kalau ini kokoh, sangat bagus lah. Kemudian untuk bawa barang juga di belakang sangat bagus. Kalau saya kadang pergi belanja, itu kursi belakangnya saya lipat. Jadi seperti mobil pickup ya. Luas di bagasi belakangnya. Itu sangat luas sekali teman. Dan bodinya dari bodi besinya itu ndak neko-neko, banyak model. Jadi luas ya, luas teman ya. Nggak ada model-model apa di bagian besi bodinya, jadi aman, luas. Kemudian apalagi ya, mesin aman kok teman ya. Yang pastinya kita tahu mesin, rawat mesin itu nggak ada masalah sama mesinnya. Oke, mungkin cuma itu aja ya untuk kelebihannya dan kekurangannya sekarang. Yang pertama saya mau bahas kekurangannya itu dari AC-nya dulu ya. Kalau AC-nya sih dingin, tapi tidak terlalu dingin seperti mobil yang lain. Rata-rata saya lihat sama mobil-mobil teman yang lain itu katanya memang AC-nya Cherry Kiken itu ndak sebagus mobil-mobil lain. Kalau bagi saya memang AC punya saya itu dingin, cuman tidak terlalu dingin teman. Yang pertama itu, dan kemudian kedua kita larinya ke kaki-kakinya ya, kaki-kakinya atau rodanya. Di bagian kaki-kakinya semuanya aman bagi saya, bagus semua. Cat bagian bawah juga sudah anti gores, anti karat, jadi bagus. Cuma kaki-kakinya itu yang sering dikeluhkan itu bagian per depan, pegas depannya temannya. Itu kalau ada lubang kemudian ban jatuh itu seperti apa namanya, kebentur ya, seperti kebentur. Kalau standar dulu saya ganti itu per depan juga baru, ternyata hampir sama aja teman. Ternyata hampir sama, karena tapi itu bisa diakali teman ya. Itu karena pernya itu terlalu keras. Jadi solusinya bagi saya itu pernya dipotong sedikit teman. Kalau teman-teman tidak mau kalau jatuh di lubang itu seperti itu suaranya, itu pernya bisa dipotong 1 lilit, itu aman. Kalau mau lebih ceper maksimal 3 lilit teman ya. Tapi paling bagus itu 2 lilit aja itu sudah ceper bagus. Tidak terlalu tinggi, tidak terlalu pendek ya. 2 lilit ya dipotong, itu bagus. Kalau punya saya potongnya 3 lilit, jadi terlalu agak ceper, cuma masih bagus lah. Cuma kalau jalan jelek baru apa namanya banyak lubangnya itu harus tetap hati-hati karena kandas teman. Kemudian bagian apa lagi yang kekurangannya di mana lagi ya? Pintunya tuh kalau mobil saya harus betul-betul dibanting baru bagus masuknya ya. Padahal saya sudah perbaiki sebaik-baik mungkin. Saya pikir gimana caranya agar lebih bagus, tapi ternyata memang mungkin seperti itu memang ya. Harus dikasar sedikit baru bisa rapat. Enggak seperti mobil lainnya ya, asalkan sudah tutup itu bagus. Kalau Cherry Kiki punya saya 4 pintunya itu semuanya harus dikasari teman. Kemudian apalagi ya, kemudian lampu depannya itu bagi saya terlalu mepet ya, begini terlalu mepet. Kalau kita pakai malam itu, kalau kita berhadapan dengan mobil lain itu kita rasanya pengen diserempet gitu teman, karena lampu depannya itu masuk ke dalam.
jadi berbahaya bagi saya. Makanya dulu saya ubah jadi model Agya agar lebih aman, agar lampu depannya itu bagus, semuanya mepet di pinggir. Jadi kalau kita berhadapan dengan mobil itu enggak seperti mau diserempet. Kalau Cherry Kiki itu kalau pakai malam kemudian kita begitu berhadapan dengan mobil lain itu bahaya sekali, seperti mau terpukul ya kaca spion dengan kaca spion. Kekurangannya itu satu, kemudian ada bahayanya di situ kalau bagi saya temannya. Apalagi kekurangannya, saya pikir-pikir dulu. Oh, yang satu lagi ya. Kekurangannya satu lagi itu ketika kita mau naik ke tanjakan yang tinggi sekali temannya. Tanjakan tinggi itu Cherry Kiki bukan apa namanya, tidak terlalu diperuntukkan ya kalau bagi saya. Apalagi dia tarikannya di depan, ban depan ya dia gunakan. Kemudian cc-nya yang punya saya juga kecil. Jadi tanjakan itu lemot sekali, tapi bisa nanjak temannya, ndak mundur gitu, bisa nanjak, cuma lemot ya. Apalagi kekurangannya mungkin cuma kekurangannya lagi spare part ya, spare partnya itu bagi orang-orang yang masih kurang pengalaman di belanja online atau gimana, itu spare partnya paling susah didapat ya. Kalau yang punya Cherry Kiki ini kurang tahu belanja online. Tapi kalau sudah tahu belanja online, kalau bagi saya sih biasa-biasa aja, cuma butuh kesabaran ya, karena beda ya belanja online dengan belanja langsung. Kalau belanja online itu kita butuh mengulur waktu ya. Jadi kita butuh kesabaran, dan harus tetap teliti juga, jangan sampai ketipu ya. Itu saya pernah beli per depannya itu beratnya hampir 5 kilo, enggak sampai sih temannya, cuma biaya ongkirnya 5 kilo pakai kargo. Saya belanja online karena enggak ada di sini temannya, persamaannya pun enggak saya temukan apalagi punya toko di kota saya itu kebanyakan cuek-cuek ya, nggak mau urus. Kalau beda tipe mobil itu nggak mau urus, bilang ini cocoknya dengan ini, dia nggak hanya langsung merek mobil, ini spare partnya itu aja, nggak mau dibelok-belokin temannya atau mau bantu-bantulah, nggak mau ya, susah di sini. Kemudian kekurangan cukup sebanding juga dengan kelebihannya temannya. Kelebihannya juga banyak, alhamdulillah. Selama hampir 5 tahun saya gunakan, semuanya bagus, tidak ada hambatan, masalah, semuanya bagus, baik, terkendali. Oke teman, yang mau memiliki Cherry Kiki tetap lanjutkan, karena mobil juga itu bagus, kemudian udah canggih juga ya. Oke teman, mungkin videonya cuma sampai di sini, hanya sekedar video apa namanya, edukasi atau curhatan dari saya sendiri pribadi. Kalau ada mau ditanya bisa di komentar atau langsung kontak saya di nomor ada di profil. Dan buat teman-teman yang baru gabung lihat channel ini, bisa dibantu ya di subscribe, like atau komen, agar saya lebih semangat dan bisa membantu juga kalau ada butuh bantuan ya. Dan saya berada di kota Watampone ya, kalau teman-teman punya apa namanya, punya alamat yang sama atau dekat dari kota saya mau ke sini, silakan bisa hubungi saya. Oke, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye semua.